yang biasa kita minus dulu ya. mini soccer. Ini soalnya Iya, lapangan. kemudian ada sport center, ada lapangan futsal, kemudian ada RTH, katanya ruang terbuka hijau, ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Di dekat mana nih Bapak Ibu nih kalau IPAL? Yang tulis IPAL? Oh, di situ pengolahan limbah ya. Ada juga ini kolam ikan ya, kebetulan kita punya kolam ikan di belakang kantin sana. Itu juga bisa jadi sarana pembelajaran IPA dalam pengenalan ekosistem air dan pemanfaatan airnya. Nah, kolam itu juga digunakan untuk menampung air wudhu ya yang dari masjid, jadi tidak kemana-mana, ditampung dalam kolam ikan tersebut. Jadi bagus sih, terpikir juga, kita nggak terpikir, kami teman-teman terpikir. Yang terakhir di sini ada UMKM ya. Ini untuk anak-anak belajar entrepreneur juga ya Pak Adib ya, usaha, membuat usaha menengah kecil. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Hemi. Jadi untuk aset lingkungan ini fungsinya kalau dibilang untuk traveling kali ya. Traveling kita biasanya keluar kota ya kan, study tour. Sebenarnya study tour nggak usah jauh-jauh, di lingkungan sekolah kita juga bisa. Itu manfaatkan aset yang ada. Mulai kok untuk pembelajaran dulu mengajak siswa misalkan pergi ke pasar dan apa naik odong-odong, diperkenalkan alat jual beli barangnya, sayuran ini seperti kayak gimana, boleh kok. Jadi nggak usah ragu, jadi guru itu jangan stuck di kelas. Jadi kita memanfaatkan aset lingkungan, boleh dibawa ke kantor, boleh dibawa ke UMKM yang terdekat untuk memperkenalkan. Jadi jangan stuck di kelas aja posisinya. Nah ini di sini untuk mengolah pemikiran. Maksudnya manfaat dari pembelajaran. Nah bisa bervariasi. Jadi lebih apa ya, berwarna, kalau dibilang lebih berwarna. Colorful seperti itu. Oke, Pak Emir, berarti modal manusia sudah, modal fisik sudah, modal sosial, lingkungan, sekarang modal agama, politik dulu. Ya, silakan Pak Emir, modal politik apa Baik, kira-kira? saya punya pertanyaan. Modal politik apa yang ada di benak ibu-ibu dan bapak-bapak terkait tentang modal politik? Ada yang bisa menjawab? Satu aja, satu orang. Modal politik. Jadi apa yang di benak ibu terkait tentang politik? Sebetulnya modal politik ini hampir atau ada irisan dengan modal sosial. Tapi yang ada di benak ibu ini apa? Ya, Terkait tentang saya politik. kasih dulunya, ada irisan antara modal sosial dengan politik. Strategi itu dibikin kebijakan ya, kebijakan. Oke, iya benar, iya kebijakan. Apa yang ada di benak ibu terkait politik Iya, yang bisa, nah ini kita bisa dinamakan atau aset politik disantik, saya bilang disantik. Modal politik itu pemilu, Megawati, itu pasti seperti itu. Modal politik. Pemilunya itu kita apakan gitu. Buat bisa memajukan OSIS ini bukan modal politik ya, salah satunya OSIS ini organisasi. Jadi di sini modal politik itu ada biotik dan abiotik, lingkungan sekolah dan luar lingkungan sekolah. Yang di lingkungan sekolah yang kita manfaatkan modal politik apa? Stakeholder, orang tua murid. Kita sebagai guru harus berrelasi terhadap orang tua murid. Modal politiknya apa? Memanfaatkan orang tua murid untuk kepentingan sekolah, untuk pembelajaran, untuk mendukung pembelajaran. Seperti itu, bukan modal politik partai, bukan politik demokrasi, bukan seperti itu. Jadi politik di sini guru memanfaatkan aset yang ada di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kita Di sini ada bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. bekerja sama. Relasi dengan orang tua murid buat mendukung finansial untuk kegiatan sekolah, boleh. Modal politik juga ini. Kebijakan dan kerjasama komite, boleh juga komite juga Bu ya, karena modal politik. Mampu mengkritisi kebijakan dan mampu memberikan apa ini Bu? Memapak pendapat di muka umum. Ya. Banyak sih sebenarnya kebijakan pemimpin sekolah, berbagai kebijakan positif untuk membentuk karakter murid,
penelitian korelasi untuk menambah kesejahteraan, boleh juga. Itu merupakan aset modal politik. Terus di sini ada Komnas, Komite, OSIS, Pemuda Pancasila, PP ya. Berarti oh iya politik benar. Modal politik bisa dimanfaatkan kok untuk tujuan pembelajaran, pengenalan suatu organisasi kepada siswa. Lanjut aset politik pemilu, ketua-ketua wakil OSIS, rapat komite, membuat keyakinan kelas. Betul. Ada lagi pembinaan OSIS sudah MPK, kalau di SMK ya biasanya MPK, SMA juga. Rapat komite sekolah, koordinator kelas, peraturan sekolah, keyakinan kelas dan siswa penggerak. Boleh. Siap Ibu, silakan. Selanjutnya di sini ada OSIS melalui pemilu OSIS, kemudian ada melakukan pendekatan dengan kelas sehingga bisa mendukung proses kegiatan di sekolah, kemudian adanya keyakinan kelas, kemudian adanya relasi dengan dinas pendidikan dengan sekolah dalam hal mengatur kebijakan sekolah terkait data sekolah dan lain sebagainya. Kemudian juga guru bisa memanfaatkan orang tua sebagai mitra sekolah sehingga sekolah makin maju ke depannya. Kemudian guru bisa meminta dan memberikan kebijakan dan aturan yang harus dilaksanakan. Kemudian sekolah membuat tata tertib yang harus dilaksanakan oleh anak. Kemudian juga ada kelas untuk mendukung kegiatan sekolah. Ini sama ya, yang ini bersama. Berarti untuk aset politik ini hampir semua sudah paham ya. Apalagi Pak Cucu, paham banget Pak Cucu ya kalau aset politik mah ya. Mantap. Lanjut Ibu. Berarti perlu adanya tadi ada salah satunya perlu kerjasama dengan dinas pendidikan, perlu adanya dengan kerjasama dengan DLH, dengan CSA, dengan Puskesmas juga boleh Bu, dengan kepolisian juga sama. Kepolisian, Ya, itu boleh kita kembangkan nanti potensi-potensi ini ya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, modal agama dan terakhir belum. Belum ya? Modal agama dan budaya. Silakan Pak Cep. modal agama dan budaya. Modal budaya dan agama ini terkait dengan budaya dan agama. Salah satunya nih contoh yang akan kita laksanakan nanti ini dilaksanakan oleh kelurahan kita, itu ada gebyar budaya. Nah ini bisa jadi sebagai aset kita, dikenalkan ke anak-anak kita. Oh ada tanggal 29 sampai 31 besok ini. Terus agama juga di sekolah kita sebagai misalkan hubungan kita dengan di sini kebetulan komunitas kita salah satunya sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia. Ini Pak Ustadz Sandi Gofur, Sandi Gofur, Bapak Ustadz Sandi Abdul Gofur. Ya, jadi agama itu terkait dengan aset-aset yang kita miliki apa? Oh ya, kita punya rumah tahfiz. Nah itu juga sama, aset kita juga. Lalu dulu pernah seninya juga ya, pernah ada eskul apa? Marawis. Nah, ya maksudnya nah, itu bisa jadi aset yang terkait dengan modal agama dan budaya. Atau dengan apa namanya, kalau DKM kita misalkan kita sama dengan DKM, terutama pada saat penyaluran zakat atau kita memang dapat untuk siswa-siswa kita gitu. Oke, sudah ya, ini hampir sama semuanya, yaitu Boskas, Bosdan, transportasi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita simpulkan terlebih dahulu bahwa ternyata sumber daya yang ada di sekolah kita banyak sekali, dan ini bisa kita gunakan sebagai sumber belajar siswa, pendukung belajar siswa, bisa juga membuat metode pembelajaran pada guru. Modal atau sumber daya yang ada di sekolah ada 7. Yang pertama manusia. Pada
penunjang pembelajaran. Tadi misalnya kerjasama antara pihak sekolah dengan puskesmas atau kepolisian dan lain sebagainya. Selanjutnya modal lingkungan dan alam. Silakan Bu Fenty. Modal lingkungan di sini meliputi keadaan misalnya di sekitar sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk aset-aset pembelajaran, misalnya ketersediaan tanah untuk kegiatan pembelajaran bercocok tanam, atau lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan sebagai pusat sumber belajar lain selain kelas ya, sebagai sumber utama belajar di sekolah dan guru. Ya, selanjutnya adalah yang kelima, modal politik. Silakan Pak Emil. Ya, model politik ini suatu kebijakan ya, kebijakan sekolah atau kebijakan untuk aset manusianya. Jadi di sini ada untuk kerjasama dengan pihak luar maupun pihak di lingkungan sekolah, seperti itu, Bu. Ya, selanjutnya yang keenam adalah modal agama dan budaya. Silakan Pak Cek. Tadi model agama ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran banyak. Salah satunya dari teman kita punya kemampuan yang begitu besar di aspek agama, Pak Nasuha, Pak Endang, Pak Matali, Bu Endang. Saya ingat teman saya di guru penggerak, Pak Matali, gitu. Pak Eli juga dengan kapasitasnya, dengan apa namanya, punya keikhlasan. Pokoknya kalau saya teringat asetnya kita miliki ini, contohnya kalau kita mau ngadain apa-apa, kita nggak perlu IO lagi nih, karena kita sudah punya semua. Yang punya catering juga bisa ada di sini, pemain musik, penyanyi lah ada semua di sini. Pokoknya tukang dekornya juga ada di sini, makanya aset kita lengkap di sini. Nah, Selanjutnya yaitu modal finansial. Modal finansial terdiri dari Bosnas, Bosda, dan mungkin nanti akan ada tambahan-tambahan lain yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu ada koperasi, kesra, mungkin tabungan siswa untuk pembelajaran anak-anak supaya berhemat, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, dari ketujuh modal aset ini bisa kita kembangkan, bisa kita kelola dengan baik apabila kita berpikirnya berbasis aset atau berbasis kekuatan, tidak berpikir berbasis kekurangan. Apapun bisa kita lakukan demi mencerdaskan anak bangsa, namun kita harus optimis. Bagaimana caranya kita optimis? Berarti kita harus berpikir berbasis kekuatan. Dari kekuatan-kekuatan ini bisa kita jadikan satu, bisa berkolaborasi seperti kami, yaitu guru penggerak. Mari Bapak Ibu untuk bersama-sama kita wujudkan anak-anak didik kita agar potensinya keluar, bakatnya keluar, minatnya keluar, bisa kita jadikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk itu selanjutnya mungkin refleksi dari salah satu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan refleksi dari kegiatan kita pada hari ini, dipersilahkan. mungkin dari perwakilan dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksi hari ini. Ya, Bu Endang, silakan Bu Endang. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman guru penggerak ya yang sudah merefresh ya bahwa sebetulnya kita ini punya kemampuan ya, dari kita, dari fisik sekolah ya, dari yang ada di sekolah.
melanjutkan sekolah lagi kan? Karena kita tuh sebenarnya ini sih Pak, agak kurang kegiatan aja anak-anak. Betul. Jadi kayak yang ekstrakurikuler dan sebagainya itulah, entah itu nari, yang low budget aja lah ya. Iya. Kan ada guru yang bisa nari, oke lah kita ngajarin nari atau karate, pencaksilat atau apa gitu. Betul. Kayak Pak Dani yang melukis, oh ini aja gitu, bikin komunitas melukis anak-anak, ayo gitu kan, lukis di sekolah gitu kan. Jadi lebih ke, kalau menurut saya lebih ke skill sih, bukan dipelajari ya matematika apa itu kan bisa dipelajari ya. Kalau misalnya kayak nari, lukis, terus yang skill-skill gitu loh Pak, itu kan Iya. lebih bermanfaat mungkin ya buat anak-anak. Bisa nggak Bu, misalkan gini Bu, kita buat suatu apa misalnya acara atau program yang kita mendatangkan orang tua, yang misalnya orang tua itu punya kelebihan apa misalnya. Nah itu bisa ya. Kelebihan misalnya yang tadi kata Ibu mungkin melukis, atau mungkin orang tua yang punya pekerjaan, misalkan ada yang jadi guru, ada yang jadi arsitek, atau mungkin ada yang jadi apa entrepreneur, atau yang di rumahnya berkecimpung usaha apa gitu, atau berkecimpung dalam PKK dan sebagainya. Itu kita misalnya di Hari Pahlawan misalnya orang tua masuk setiap kelas tuh satu orang tua untuk menyampaikan informasi. Nah kalau pekerjaan ini begini gini. Kalau mungkin yang orang tua hanya sebagai orang tua bisa menyampaikan informasi mengenai bagaimana caranya bersosialisasi gitu, saling toleransi antara beragama. Mungkin bisa nggak kira-kira kalau seperti itu ya Bu ya? Iya. Bisa sih. Saya gini, kalau di sekolah swasta itu kan biasanya ada yang namanya PTE, apa Parents Teacher Association, sama kayak kita. Nah itu kalau di swasta kan kita dikasih dari PTE itu dikasih dana, misalnya ini kasih dana 100 juta buat kegiatan selama setahun gitu anak-anak semua gitu. Kalau di negeri mungkin keterbatasannya kan di dana ya Bu. Nah itu mungkin salah satunya cara yang dari orang tua itu sendiri ya. Kalau mau misalnya ya kayak tadi Ibu tadi, saya mau kebetulan kemarin ada mamanya siapa, dia kan bisa karate tuh, mamanya Daira, dia kemarin gini, aku mau aja sih ngajar gitu, ayolah, nggak usah nggak usah dipatok berapa yang penting anak-anak ada kegiatan, gitu. Lebih aktif. Nanti coba Nah itu juga salah satu aspek Ibu. Tadi yang disampaikan Bu Desi juga, kita juga memang sebetulnya ada program bagaimana anak-anak ini dapat materi itu bukan hanya dari guru-guru saja, tapi dari orang tua. Nanti mungkin dari setiap sekolah, kelas, pasti kan dari 40 orang tua, masa nggak ada satu orang yang bisa sharing ke anak-anaknya. Jadi bukan hanya guru aja, tapi di satu waktu orang tua juga bisa berperan gitu. Nah itu jadi sebagai aset juga. Oh ya, bisa entrepreneur misalkan, atau dia sebagai pimpinan, dia akan ajarkan bagaimana organisasi itu seperti apa di apa namanya di lingkup kerja seperti itu. Misalkan oh ya tadi punya kemampuan ke karate, salah satunya itu bisa tadi seperti itu. Jadi secara teori bisa disampaikan, atau kalau itu mah lebih luas lagi untuk ke ekskulnya seperti itu. Jadi Berarti potensi anak perlu kita kembangkan. Betul. Potensi orang tua perlu kita kembangkan juga. Potensi guru perlu kita kembangkan juga. Apakah Gitu. bisa kali Bu, kalau nanti satu masih ada kita masukin ke anak-anak kayak apa sih, kayak di sekolah swasta misalkan my parent is hero gitu kan. Nah kalau memang tapi real gitu, benar-benar dia jangan dia ngarang bahwa orang tuanya itu adalah hero buat dia. Kita cari nih kira-kira di kelas siapa nih, boleh kita undang gitu. Jadi kan kalau kita yang cari sebenarnya nggak tahu potensi dari orang tua masing-masing, balikin lagi ke siswanya, kasih tugas mereka. kita bisa jaring dari siswanya. Kita jaring dari siswanya. Maksudnya dengan satu judul tadi ya. Apa sih anak-anak orang tua kalian seperti apa gitu.
Ya, kita nggak tahu apakah menurut anak-anak bahwa ibunya yang biasa cuci gosok di rumah orang ternyata buat dia adalah hero-nya dia. Iya, betul. Nggak apa-apa, Iya. kan kita angkat. Oh ya, my parent, My hero. my hero. My parents is hero. Kita harus pandai mengatur jadwalnya. Jadi gitu Bu, yang tadi saya setuju Bu. Sekarang lagi ngomong sama Bu Desi dan yang lainnya, kita gali aset di sini banyak kok. Dibandingkan saya SMP 20 kan, mohon maaf Bu ya, itu kan daerah yang memang termarginalkan ya, Bakti Jaya itu. Tapi bisa dari juara paling bontot Bu, masih UN ya. Juara 21 UN-nya, kita bisa menjadi urutan keempat Bu, Setangsel. Ya itu tadi, ya ada cara saya misalnya, orang ini senang anaknya berorganisasi, masukin aja OSIS tanpa harus melalui aturan main yang apa, udah masuk OSIS, jadi anggota OSIS. Jadi kayak zaman kita sekolah zaman dulu ya Bu, ya zaman dulu kita tuh ada kesenian mana nih? Alat musik, menyanyi, Iya. atau keterampilan kan memasak, menjahit. Iya. Kita zaman dulu begitu kan Pak? Betul. Ya sekarang kan seperti itu Bu belajarnya nih Bu Des ya. Pagi kan kita mengutamakan apa sih adatnya dulu ya, baru berilmu. Karakternya dulu. Ya Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini alhamdulillah kita kan ada Jadi kan masukan-masukan tahu buat jadinya, kita ya Pak. berarti ya. esko. Nanti Kegiatan lah istilahnya. Siap. Jadi di rumah itu nggak cuma Iya. sekarang kan saya gitu ya. Banyak kalau ditingkatin ekskulnya Bu. Ya kayak yang sekarang tuh Pak Cuk ya, apa kita yang siswa penggerak ya. Siswa penggerak. Tuh mohon maaf Ibu ya, siswa penggerak itu sengaja diambil dalam siswa yang aktif banget. Anak saya itu Iya. yang Masuk. suka bergerak. Tidak mau. Tidak apa sih? Pokoknya suka bergerak. Salurkan lah karena dia. Ketika diberikan tanggung jawab, pakai baju rompi itu, dia bangga. Akhirnya tidak lagi bergerak yang negatif, dia menjadi teladan bagi teman-temannya. Oh anak ibu. Jadi contoh. Tapi benar ya Pak. Saya tuh kalau lagi naik motor mau minum terus colek mana saya. Jangan buang sampah sembarang. Ada manfaatnya kan itu. Ada apa? Luar biasa. Karena kan dia setiap hari apa Iya. tiap kelas Dipilih. keliling kelas bersih apa ada ini. Jadi mantap. Ada manfaatnya, maksudnya dia lebih teratur. Ya kayak dulu sampahnya banyak, mereka udah kayak polisi di kantin ya, berjejer. Iya. Jadi tidak hanya siswa Bu, guru aja ditegur. Nggak apa-apa, guru nggak boleh marah. Guru saya. Ya itu manfaatnya, daripada dia bergerak yang kita menilainya negatif, padahal dia punya potensi. Berarti dia senangnya berorganisasi, udah biarin aja. Nilai mah gampang. kita berpikir berbasis Basis kekuatan. Kalau dia memiliki kekuatan di situ, ya udah. Dia punya potensi di situ, ya udah kasih aja nilai. Yang didorong. Jadi itu yang kita mau coba ya Bu ya. Ya. Jatuhnya seperti sekolah berkarakter. Betul. Iya. Ya kemarin udah Bu, kita udah dipanggil. Serius. Kita dipilih, bukan saya Bu, ini Bu Desi sama tim. Saya hanya dipanggil, kita sekolah berkarakter di Kemendikbud. Saya bikin artikelnya, saya tanya beliau-beliau apa nih, benar nggak ini. Bahwa P5 itu tidak harus pakai panggung yang besar Bu. Tidak boleh sekarang. Cukup dengan kata-kata apa sih, tulisan melalui apa, mading, poster, itu udah P5. Ketimbang tenda yang mewah-mewah dangdutan kan azas manfaatnya nggak dapet. Karena setiap anak itu punya keunikan. Iya. Jadi kemarin dipanggil Bu, gara-gara di sini bilangnya sekolah berkarakter. Padahal yang kerja Bu Desi, saya yang dipanggil Bu. Dapat undangan 4 hari perbaikan gizi Bu. Makan di luar. Ikut andil Bu, Iya, mau buka stand apa? Iya. Kita nggak usah bikin tenda, orang pohonnya banyak. Itu yang kemarin yang kemarin kita ya. Tahun lalu Pak. Iya. Lalu kan ya. Buka aja Bu, apa-apa. Desember ya. Desember ya. Kalau nggak salah pas dari rapot itu Iya, kalau yang sesuai jadwal sih Bu, di Desember nanti ada ini Bu, suara demokrasi ya Bu ya. Kita akan ada pemilihan OSIS. Nggak apa-apa Bu, silakan aja Bu. Oh, Desember. Jadi apa sih, bikin tenda apa gitu. Kan di OSIS juga kan hari Rabu Bu, saya ini. Kita kan juga Saya apa sih namanya?
entrepreneurship Pak. November. Jadi anak kan saya suruh jualan Pak. Ini Bu, lagi kita mau jaring ya Ini orang tua. ada kalau kita dan salah satu ada yang itu apa yang Mayor. cerita Si Jeta travel. ada Siapa tahu dapat undian saya pergi umroh Bu. Nggak apa-apa Bu, kita mau jaring itu. kalau misalkan sebenarnya lama minta Ilmunya. dia bisa kita buat apa panggil ustad kan Ya, narasumbernya yang bagus. Semoga apa yang kita lakukan hari ini penuh barokah dan bisa tercapai apa yang kita inginkan. Amin. Itu aja kali ya Bapak ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Pak. Ya, jangan gara-gara saya Bu yang ngobrol dulu Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat dan salam dari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami guru penggerak angkatan 10, saya Putu Desi Indrawati. Saya Fenty Mesaro. Saya Acep Syarifudin. Saya Emiluddin. Pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan, berkolaborasi dan saling sharing kepada anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan mengenai pengelolaan sumber daya. Anak-anak yang dinamakan dengan pengelolaan adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, lalu refleksi, dan tindak lanjut. Selanjutnya sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan demi kemajuan sekolah kita. Bisa meliputi komponen biotik atau komponen yang berupa makhluk hidup, misalnya guru, siswa, komite, maupun komponen abiotik yang meliputi segala bernamati seperti sarana dan prasarana guna mendukung pembelajaran di sekolah. selanjutnya anak-anakku bahwa kita harus optimis. Untuk optimis maka kita perlu berpikir berpikir berbasis aset atau berpikir berbasis kekuatan. Ada 7 modal utama yang ada di SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan. Dipersilakan Pak Acep. Baik, aset utama yang ada di sekolah kita ini ada 7. Yang pertama aset manusia atau modal manusia. Yang kedua ada modal fisik, lalu ada modal finansial, ada modal sosial, lalu lanjutnya modal apa lagi Pak Emil?
Ada modal lingkungan, modal politik, dan modal agama dan budaya. Baik, untuk itu kita mulai. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan, kita perlu tahu potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan, yaitu ada yang namanya modal manusia. Modal manusia yang ada di sekolah kita terdiri dari ada gurunya, ada kepala sekolahnya, ada siswa, ada siapa lagi nak? Tenaga kependidikan. Ya. Lalu ada lagi OB, satpam. Nah, ada tokoh masyarakat, ada orang tua murid dan sebagainya. Untuk itu mari Bapak Ibu kita berikan stick kepada anak-anak. Tolong anak-anakku tuliskan salah satu modal manusia yang tadi Ibu sebutkan. Boleh tadi guru, kepala sekolah, murid, orang tua dan lain sebagainya. Lalu sebutkan potensi apa yang dimiliki dari yang tadi kalian sebutkan. Bisa ambil contoh ya, Ibu ambil contoh misalnya guru-guru di SMP 14 misalnya latar belakangnya semuanya sudah lulusan S1 atau sarjana. Ada beberapa juga yang sudah lulusan S2. Kemudian itu dari segi guru. Kemudian untuk dari siswa, misalnya anak-anak SMP 14 memiliki banyak potensi. Ada anak-anak ibu yang punya potensi di bidang olahraga, misalnya kayak Ceska kemarin ini ya, punya potensi di bidang taekwondo. Ada yang pintar di bidang basket, ada yang pintar di bidang IPA, misalnya matematika. Silakan boleh didiskusikan dengan teman-temannya nak, aset manusia yang ada di lingkungan SMP 14. Kamu mau membahas tentang tenaga kependidikannya juga boleh, misalnya tenaga kependidikan di Indonesia di SMP 14 misalnya sudah jago IT, ya silakan. Atau mungkin orang tua kalian, salah satu aset dari aset atau modal manusia, boleh di situ kalian sebutkan apa kelebihannya. Mungkin dari orang tua kalian mendukung atau mensupport pembelajaran di sekolahan. Lalu orang tua kalian mungkin yang memiliki profesi sebagai guru atau sebagai karyawan dan lain sebagainya. Boleh disebutkan. Jadi didiskusikan dalam satu kelompok kira-kira potensi dari modal manusia ini apa saja. Tadi sudah disebutkan contohnya tuh. Guru-gurunya ada yang mungkin sebagai pelatih sepak bola, sebagai coach, ada yang sebagai pelatih renang misalkan. Terus tadi sebagai pembina ini punya kemampuan di sains, matematika, atau di organisasi lainnya, boleh. Contoh juga dari tenaga security kita, dia punya kemampuan dalam budaya, gitu. Dia punya kemampuan dalam budaya palang pintu, punya kemampuan sebagai MC. Guru-gurunya ada yang juga sebagai narasumber, ya. Silakan yang kalian ketahui kira-kira. Sudah ada yang sudah selesai? Kamu berduanya sudah. Satu cukup, satu saja. Harus banyak. Iya. Kita sedang menggali potensi yang dimiliki oleh SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan. Ada siswa penggerak, ya. Ada siswa berprestasi, guru berpendidikan. Itu aset manusianya ya. Siswa yang berprestasi dalam bidang sepak bola. Apa ini? Oh, banyak yang berprestasi.
banyak yang berprestasi. Oke. Jadi modal manusia ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah, untuk keperluan sekolah ya. Kamu pun sama, siswa berprestasi itu merupakan modal aset sekolah. Semuanya Itu contohnya gedung sekolah. Lalu ada lagi apa? Kelas. Untuk apa kelas? Pembelajaran. Lalu ada lagi apa? Lapangan. Untuk apa? Nah, boleh ditulis, dipersilakan. Ya, itu modal fisik. Nah, fisiknya ada bangunan, ada lapangan tadi seperti teman kamu, ada kelas, ada apa lagi buat ibadah? Masjid, ada apa kan? Antara pihak sekolah dengan pihak lain yang bisa mendukung dalam hal pembelajaran. Ibu ambil contoh misalnya, sekolah memiliki relasi atau hubungan sosial misalnya dengan kepolisian. Nah, kemarin waktu kita mengadakan kampanye anti tindak kekerasan atau bullying, nah itu kita bisa mengundang narasumbernya dari pihak kepolisian. Atau misalnya kita punya kerjasama dengan pihak puskesmas misalnya. Pada saat kita melakukan kegiatan kampanye anti stunting, atau pada saat kita memberikan tablet penambah darah secara gratis gitu ya Nak ya. Nah kira-kira Nak, jadi secara rutin nanti ada mobil perpustakaan keliling yang rutin mendatangi sekolah, jadi kalian bisa membaca buku-buku baru. Modal di mana lingkungan sekitar kita itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar mungkin, atau sumber untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ibu ambil contoh misalnya di sekitar sekolah kita ada tukang tanaman hias ya Nak ya. Nah ternyata kalau dilihat-lihat tanaman hias ini, tukang tanaman hias ini juga bisa jadi sumber belajar, khususnya misalnya untuk mengetahui nama-nama tanaman mungkin, atau bagaimana sih cara bercocok tanam yang baik. Jadi selain ada fungsinya itu untuk pembelajaran. Atau kita ambil contoh misalnya kita punya alun-alun ya, alun-alun Pondok Aren ya Nak ya. Pernah jalan-jalan ke sana? Kira-kira nih ada fungsinya nggak buat pembelajaran? Silakan kalian tuliskan mengenai modal lingkungan alam yang tadi sudah Bu Fenty sampaikan. Misalnya di sekitar kita ada pasar, bisa digunakan buat sumber belajar misalnya tentang ekonomi, jual beli gitu kan ya. Di sekitar kita misalnya ada setu. modal politik, terus ada dinas pendidikan, ada dinas lingkungan hidup, ada dinas kesehatan. Itu merupakan aset politik. Jadi kebijakan-kebijakan ini untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Coba nanti contohnya silakan ditulis di kertasnya apa saja. Silakan kalian tuliskan mengenai modal politik, yaitu Dinas pendidikan memberikan buku paket. Oh iya, bisa jadi ini merupakan aset politik ya. Jadi semua kepentingan ini. silakan Pak Acep. Nah, modal agama dan budaya. Contohnya seperti kita kerjasama dengan di sini ada organisasi namanya Majelis Ulama Indonesia tingkat kelurahan, Purwakarta Barat. Atau modal agama budaya, guru-guru kita di sini ada ekskul apa? Tahfiz, ada kaligrafi waktu itu ya kan, itu modal juga budayanya. Lalu nanti sekolah kita juga nih akan rame nih di jalanan ini tanggal 29 sampai 31 itu ada budaya Lebaran Betawi ya, dalam rangka hari ulang tahun kelurahan juga ya, nanti tuh ada kegiatan budaya juga. Lalu kegiatan Yang terakhir ya Pak Cip. Terakhir. Yang terakhir adalah aset finansial. Nah, anak ibu buat operasional sekolah. Kemudian juga ada
misalnya dana-dana lain yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ibu ambil contoh misalnya kalau di kelasnya ada uang kas misalnya ya, pada saat kita mau melakukan kegiatan seperti serasi, kita membutuhkan bahan-bahan untuk kegiatan, itu bisa digunakan sebagai modal untuk melakukan aktivitas. Coba menunjang pembelajaran di sana tadi ya. Ada yang tadi digunakannya juga untuk kepentingan kalian kan ya. Contohnya kayak kemarin misalnya untuk lomba-lomba segala macam perlengkapannya. Potensi yang ada di SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan supaya SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan bisa berkembang, potensinya bisa terlihat sehingga bisa terwujud apa-apa yang diinginkan dalam arti yang positif. Ada 7 aset tadi. Yang pertama adalah modal manusia, lalu modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, yang kelima modal agama dan budaya, yang keenam modal politik, yang ketujuh modal finansial. Seperti yang tadi kamu sudah sampaikan, sudah pendapat kalian sudah diberikan kepada kami, itu potensi-potensi yang harus kita kembangkan. Karena kalau kita berpikirnya kekurangan, jadi kekurangan terus. Tapi kalau kita berpikirnya berbasis aset atau berbasis kekuatan, maka kita bisa maju. Kalau ibu kasih yel-yel SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan, jaya, jaya, jaya. Sekali lagi SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya refleksi. Salah satu dari kalian ibu minta perwakilannya untuk merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Boleh minta bantuannya mungkin Jessica, boleh kesini nak? Merefleksikan kegiatan kita pada hari ini mengenai pengelolaan sumber daya. Dipersilakan. Rosa aja. Kalau apa Rosa? Ayo. Kali-kali. Masalah modal aset ini untuk apa aja? Nah, mengikuti kegiatan ini gimana? Menambah wawasan Anda. Apa yang kamu dapat nak setelah mengikuti kegiatan hari ini? Silahkan Rosa. Perasaan kamu juga boleh. Oke, baik. Jadi untuk dari hari ini sangat bermanfaat buat kita. Wawasan kita jadi lebih luas untuk sekolah ini juga, untuk kemajuan sekolah ini juga. Boleh tepuk tangan buat Rosa. Selanjutnya siapa lagi yang mau memberikan refleksinya? Sesudah mengikuti diskusi hari ini. Materinya menyenangkan, terus menambah wawasan juga kan tentang aset-aset finansial, agama dan yang lain-lain. Setelah tahu 7 aset tadi, kira-kira rencana ke depannya gimana nih supaya sekolah kita lebih maju nak? Cara memanfaatkan aset-asetnya. Yang pasti harus mengikuti yang tadi sudah dijelaskan ya, aset-aset apa aja. Jadi diidentifikasi untuk kemudiannya digunakan secara maksimal ya untuk kemajuan sekolah kita. Oke, terima kasih Jessa, boleh kasih